rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Nanti kita main nanti. Bos, Aman negara Makassar kita, Ji. tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Ya Allah. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selamat. Kita lihat asal usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlementarian. Itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik, sehingga orang yang datang ke parlemen itu datang dengan otak kosong tentang parliamentarian ethics itu. What? Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Lagi dan lagi, DPR tertolol sedunia. Wahyudin Muridu melakukan arogansi dan kebodohan saat video viralnya tersebar, ingin merampok uang negara sampai miskin. Benar-benar tolol. Wahyudin Muridu, anggota DPR Gorontalo dari PDI Perjuangan, sepertinya tidak mengambil pelajaran dari kejadian Ahmad Syaroni dan kawan-kawan yang melakukan arogansi terhadap rakyat dan berakhir miris. Namun seperti koleganya yang lain, anggota DPR ini langsung meminta maaf atas perilaku songongnya. Namun tetap saja PDIP memecatnya. Yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Karena kekesalan rakyat yang sudah memuncak terhadap anggota DPR, banyak beredar seruan untuk membubarkan DPR, bagaikan menaruh garam di atas luka. Bukannya meminta maaf dan menerima kritikan dari warga negara, para anggota DPR ini malah membuat rakyat semakin geram dengan mengeluarkan statement yang menantang rakyat sendiri. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada anggota DPR tertolol sedunia dari PDIP, Wahyudin Muridu, sangat arogan. Anggota DPR ini menjadi viral setelah videonya tersebar. Wahyudin Muridu mengatakan ingin merampok uang negara sampai miskin dengan tertawa lepas, tanpa empati dan moral yang seharusnya dimiliki oleh anggota DPR. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Nanti kita main nanti. Bos, Aman negara Makassar kita, Ji. tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Ya Allah. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin.
membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT. Selamat. Yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR. Ini pasti nggak arogan dia, karena dia ngerti membedakan Ini antara. hari ini dilantik, 5 tahun lagi kita nggak tahu. Untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia Ya kekuasaan. sebelum Bung 5 Rocky. tahun gua pecat semua. Oke. Jadi wajah parlemen kita gimana nih? Kalau udah ngelihat ini, ada harapan kerjanya Gini. biasa aja atau Wajah gimana? parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera, kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Oh, gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena Oke. kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Oke. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas Oke. pakaian tuh. Ya. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya nih. Gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Oke, ini Itu- pesan nih, gaya hidup jangan berubah. Oke. Setiap jam 3 itu kalau gua lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza ketemu Senayan. konstituen, tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Oke. Hugo Boss itu. Oke. Jangan sebut merek ini. Terus Ya, itu Nora namanya. Ya, Karena ya. dia mau pamer. oke. Dia nggak ngerti cara. Jadi bahkan jangan sampai gaya hidup mewahnya itu bukan gaya hidup mewah oke. Tapi kendorakan dalam kemewahan, nah, itu yang konyol namanya. oke. Ini mungkin karena namanya political show maka dianggap artis kan. Jadi kadangkala kita dibuai oleh satu istilah soal itu sensasional tuh. Padahal orang diukurkan bukan pada keartisannya. Atau pakai kata arts dalam pengertian ilmu pengetahuan. Arts itu artinya pengetahuan. Memproduksi artis hanya orang yang memproduksi pengetahuan. Tapi di kita artis itu memproduksi sensasi, itu soalnya kan. Memproduksi gosip tuh. Jadi kita juga mesti ini political show ini politically incorrect sebetulnya tuh. Jadi kita mau ajukan itu. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini 3 anggota DPR, rakyat cuma 2 tuh. Mahasiswa juga rakyat, kita kan juga rakyat. Yang ada di sini, yang diundang itu kan. Ya. Jadi satu problem bagaimana representasi itu sebetulnya. Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering saya kabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Oke. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Ya. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Ada Ahmad Saroni, anggota DPR dari Partai Nasdem, yang menyatakan rakyat yang meminta DPR dibubarkan adalah rakyat tertolol sedunia. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua, enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya.
sebelum jadi anggota adalah pengemis, mengemis suara rakyat. Dan itu setelah dia jadi anggota, dia mesti jadi pelayan tuannya, karena tadi pengemis. Saya tuannya. Om, kasih suara dong om. Om, bikin saya vlog dong. Om, dorong viralkan nomor saya dong. Kan dia nggak bisa saya kan. Tugas kalian adalah menggonggongi kekuasaan. Karena memang itu desain demokrasi. Anggota DPR adalah di dalam tradisi demokrasi adalah watchdog, anjing penggonggong. Itu namanya watchdog. Menggonggong ke siapa? Ke pemerintah. Di sini namanya fungsi pengawasan. Itu anjing itu mengawasi potensi maling, yaitu pemerintah selalu potensial untuk jadi maling. Karena dia punya segala aparat kekuasaan untuk nyolong. Karena itu DPR tugasnya mengawasi pemerintah. Siapa anggota DPR? Dia adalah anjing yang saya utus untuk menggonggongi pemerintah. Jadi dia adalah anjing saya untuk menggonggongi. Memang itu terjadi. Kan kita utus dia supaya mengawasi pemerintah, jangan sampai pemerintah berlaku tidak adil pada saya kan. Saya pasang dia di sini. Sekarang anjingnya berbalik menggonggong saya karena nggak ngerti tentang etika politik. Edan itu ke masyarakat nyebut tertololnya sia nu tolol Muhammad Sahroni Terus masyarakat boleh komplain, boleh kritik, cina boleh caci maki, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Sia ngadongeng adat istiadat. Anggota DPR tentunya di adat istiadat mah masyarakat kersusah. Sia yang naik gaji anjing goblok. Terus cina kita sebagai wakil rakyat juga punya kerja, juga punya empati belah mana sia di Sukabumi aya kasus raya, terus kasus-kasus masyarakat jelema susah nu sajena loba, sia hayang naik gaji, empati belah manana blagung eta anjir gila tukang bara main suaranya pengemis atuh anggota DPR teh yang kayak oge urang menyebutna ke tukang bara main we dangke ge geus rek pemilihan deui sarua bara main deui ka urang sia nu tarolol mah aing masyarakat nyebut tolol sia nu tarolol mah tolol. Ada anggota DPR dari PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya. Eko Patrio memparodikan Son Horeg tanpa rasa empati kepada rakyat, serta Uya Kuya yang mengeluarkan statement gaya keartisannya. Kita DPR kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Gitu loh, nggak ada demokrasi. Ini negara ini udah bener-bener ya tuh DPR joget-joget, padahal rakyatnya kelaparan. Jadi otaknya sudah soplak, hatinya mati joget pucuk-pucuk gini-gini, matamu, padahal rakyatmu kelaparan. Apa kalau nggak asu namanya? Asu itu, nggak punya hati. Kenapa nggak punya hati? Ya karena badok riba itu. Kalau aku jadi anggota DPR, aku nggak mau naik gaji. Itu kan tak tolak naik gaji. Karena masih ada rakyatku yang kelaparan. Gitu loh ya. Nah, jadi orang tuh kalau lurus itu enak. Saya ini, Gus Nur white paper. Nah, ya sudah yuk. Kok itu nulis buku, bedah buku sana. Rektor, dekan, mahasiswa di seluruh kampus bedah bukunya. Polisi amankan acara bedah buku itu. Aku seneng kalau punya rakyat begini. Gitu. Kenapa? Ya karena hidup ini enak, lempeng, lurus, tidak makan riba. Ya kan? Gus Nur ijazah palsu. Ya sudah, yuk bedah buku yuk. Ayo dengan suasana bahagia. Sini tak traktir semua itu. Dr. Rismon, Roy Suryo, Pak Dr. Tifa tak traktir semua itu. Ya. Tak traktir semua. Kapolri, ayo kita sarasehan, kita simposium sambil nyantai. Ayo. Guyup, enak. Kalau hidup itu berdiri di atas fitrah itu enak. Nah, tapi coba, karena negara kebanyakan riba. Coba, debat di TV, Gus Nur mohon hadir ya di acara Rakyat Bersuara ya. Materinya apa, Mas Mbak
produsernya itu, anu Gus, masalah amnestinya Gus Nur, ya nanti mungkin sama ijazah juga pengalaman Gus Nur di penjara. Oh ya, tapi prakteknya kan enggak. Nasab lah, NO lah, ya kan, autodidak. Ini sekarang ngomong lagi itu di luar acara itu, autodidak lah, nggak tamat SD lah, kan begitu. Coba perhatikan. Jadi kalau Anda ngomong ijazah palsu atau Anda ngomong apalah tentang rezim, nanti Anda ditanyai ijazahmu, nasabmu. Jadi mereka itu selalu begitu, nggak fokus ke titik permasalahannya. Lah kita ini mengkritik rezim, mengkritik penguasa, di mana penguasa itu hukumnya wajib dikritik, makan dari pajak rakyat. Kita ini mengkritik rezim, lah kok terus kita ini ijazahmu, nasabmu, lah apa urusannya? Nggak tamat SD, anaknya bajingan, pemain debus, autodidak, lah apa urusannya? Apapun masa laluku nggak akan mengaruh sama ekonomi rakyat Indonesia. Seburuk-buruk masa laluku nggak akan ngefek kepada masa depan bangsa negara, nggak akan mengancam masa depan anak cucumu. Seburuk apapun masa laluku nggak akan mengancam masa depanmu. Nggak kan aneh. Tapi seburuk-buruknya rezim, wah dampaknya ke anak cucumu. Dan sebagai penutup ini gila kalian ini, lucu kalian ini. Dari tahun 98 ya, di buku, di seminar, di simposium, di dakwah, kan saya ciptakan buku banyak itu. Sudah tertara, sudah tertulis di situ. Gus Nur, kelahiran Jogja, Bapak Banten, Bapak Madura, Ibu Bantul, Jogja, masa kecil Gus Nur di Bangil, sunat di Bangil, Gempeng, sekolah di Ketanen, ya kan, bermain debus, berjualan obat, main sulap. Itu kan sudah saya omongkan dari 20 tahun yang lalu. Nggak ada masa lalu yang tak tutup-tutupi. Terus kalian tiba-tiba baru netes dari Termul Gus Nur, Termul Andi, siapa namanya, Denny Siregar membongkar masa lalu Gus Nur. Capek deh. Termul membongkar masa lalu Gus Nur. Tanpa kamu bongkar tuh masa laluku tuh sudah saya buka belak-belakan itu. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Karena saya nggak malu dengan masa lalu saya. Saya bangga dengan masa lalu saya. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi kenapa dibongkar? Itulah kebanyakan makan uang riba. Produk DPR banyak yang KW12 alias tidak bermutu karena banyak yang di-GR di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat asal-usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlementarian. Itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik, sehingga orang yang datang ke parlemen itu datang dengan otak kosong tentang parliamentarian ethics itu. Akibatnya penyusunan undang-undang itu sekedar didasarkan pada transaksi kepentingan pragmatik. Tetapi dengan cara itu ditambahkan lagi ilogik dari proses pembuatannya. Kenapa? Sebab DPR itu diminta untuk menghasilkan produk yang betul-betul koheren, masuk akal, berguna, jangka panjang. Jadi kalau diminta di judicial review, itu artinya produk DPR itu KW12, nggak ada mutunya tuh. Tentu Anda bisa katakan bahwa itu prosedur hukum. Iya, disediakan prosedur hukum itu. Kalau nggak puas silakan ke JR. Tetapi etikanya, kalau saya bikin undang-undang, saya ingin supaya tidak direview di JR, di Mahkamah Konstitusi. Kan logikanya begitu tuh. Jadi kalau logika undang-undang itu bolong dan akhirnya diterima, artinya ada transaksi logistik di situ. Logikanya nggak nyampe, ditambal pakai logistik. Saya nggak tahu apa transaksi logistik di situ. Nah, yang kedua adalah tadi saudara Masinton memulai dengan mengucapkan bahwa DPR itu adalah representasi dari perwakilan rakyat. Itu kalimat yang nggak ada isinya tuh, redundant itu. Representasi dari perwakilan rakyat, jadi representasi dari representasi itu. DPR adalah perwakilan rakyat dari perwakilan rakyat tuh. Representasi hanya memang perwakilan itu. Jadi kehati-hatian mengucapkan kalimat menunjukkan bahwa ada yang kacau di dalam cara kita legal reasoning. Lalu berusaha diperbaiki. DPR adalah representasi dari kedaulatan rakyat. Makin kacau lagi itu. Karena kedaulatan tidak mungkin direpresentasikan. Kedaulatan itu bukan data yang bisa dipindah tangankan.
kedaulatan itu adalah abstraksi dari keinginan untuk mencegah supaya demokrasi tidak menjadi mayoritas itu. Yang bisa direpresentasikan adalah mayoritas suara, tetapi kedaulatan itu adalah regulatif ideal. Di dalam ilmu hukum disebut ide pengatur yang tidak mungkin dikuantifikasi. Sebab begitu dia dikuantifikasi, hilanglah kedaulatan itu. Padahal DPR adalah delegasi rakyat, artinya mandatnya bisa saya tarik gitu. Bayangin kalau kedaulatannya saya kasih semuanya itu, lalu apa dasarnya saya mau tarik?